Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan terus kembali ke channel Ardiansa Tim. Kenapa sih kak, kok podcast terus, kok nggak ada ini? Kenapa sih kak, kok nggak cover lagi kak? Kenapa nggak bikin channel ini lagi? Kenapa nggak bikin challenge lagi? Kenapa nggak bikin video klip lagi? Jadi gue sini mau menyiapkan tentang materi-materi dari satu kata menjadi 1000 makna. Ya enggak? Mudah-mudahan. Ya itulah teman-teman gue, kalau gue jawab salam nggak dijawab. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, asik ya, kalau dijawab tuh asik ya. Di podcast kali ini gue mau ngebahas tentang orang yang cuek tapi sayang. Nah, konteksnya tentang cuek tapi sayang. Jadi gua di sini ada Rahma, ada Sadan, ada Bacil. Rahma mau nanya tentang cuek tapi sayang. Nanya apa Rahma? Nanyanya tuh misalkan nih ya, jadi misalkan gue dekat sama cowok nih, nah cowoknya itu jarang banget ngabarin, pokoknya cuek lah gitu. Sekalinya ngabarin itu pun nggak sebentar, nggak lama gitu. Terus buat cowok-cowok tuh kalau misalkan nggak ngabarin alasannya kerja, ngegame, itu ngapain sih? Saking cueknya ya. Apa emang bener-bener ngegame, kerja gitu? Tapi kan ngabarin kan sebentar doang gitu. Iya, tapi dia sayang ya. Iya, tapi perlakuannya tuh sayang gitu kalau ketemu, tapi giliran di chat ya begitu. Kalau menurut lu gimana bang? Ya sayang kan, tapi beda kondisinya aja. Ya, Kondisinya nih belum nikah, belum serumah, jadi dianggapnya cuek. Jadi gini loh, maksudnya gini, dia ada satu cowok itu, terus dia emang jarang ngabarin, tapi sekalinya main ke rumah ya yang dia bilang gitu, kayak seakan-akan harus di rumah, jangan kemana-mana. Bener gak sih? Mainnya nggak di rumah sih. Mana gak di rumah lagi, salah gua. Berarti gua salah. Jadi itu setiap ketemu gitu lah ya, ketemu misalkan perlakuannya tuh ya kayak selayaknya orang sayang orang gitu. sayang. Nah, Tapi giliran di chat tuh jarang ngabarin, sekalinya ngabarin nggak lama. pertanyaan dia tuh sebenarnya bukan itu pak. Di balik ngegame sama kerja, apa sih yang cowok lakuin kalau cowok sama cewek? Nah itu dia. Itu loh. Menurut lo apa? Apa emang itu prinsipnya dia apa gimana? Berarti bukan lu yang diprioritasin. Oh gitu. Iya, ada hal lain. Kalau lu yang diprioritasin, dia nggak bakal cuek. Mungkin lu prioritas keberapa, makanya dia jadi cuek. Tapi mungkin nggak kalau misalkan gara-gara kerja nih, dia tuh pulang kerja kan pasti capek ya, Iya. butuh hiburan. Nah hiburannya ngegame, gara-gara ngegame sampai lupa ngabarin. Ya, orang kalau udah nyaman sama satu keadaan, ya dia bakal lupa main keadaan lain, karena orang itu kurang waspada terhadap lu, kurang waspada terhadap tanggung jawabnya yang lain-lain. Terus berarti gue harus gimana dong nyikapinnya? Sabar. Emang sabar kuncinya itu. Cuma sulit pak. Sulit. Iyalah, kalau sabar gampang semua orang masuk surga. Iya betul. Ya udah itu aja lah, udah cukup jawabannya. Berarti prinsip lu dia nggak diprioritaskan gitu. Bukan nggak diprioritasin, tapi prioritas keberapa? Ya mungkin karena gini loh. Kalau gue sendiri sih mikirnya gini. Kerja sama ngegame. Dia kan nanya apakah ngegame terus keasikan, terus sampai lupa ngabarin gitu. Kalau prinsip gue gini. Mungkin ya kita, kalau gue sih lebih baik positif gini. Gimana ya? Lebih baik kita memikirkannya positif. Kok positif mulu sih? Gini. Mungkin aja ya, mungkin dia itu
sedang menyusun satu rancangan kalau menurut gua. Tapi gua tahu cewek bakal nanya pembuktiannya apa, bener nggak sih? Betul. Pembuktiannya apa kalau dia emang lagi ngerancangkan itu? Ya semua, dia tuh nggak bakal nunjukin bukti kalau dia tuh belum, maksudnya belum nyampe titik pasnya. Kayak misalnya gue pengen, misalnya nih Rahmat, gue pengen ngelamar misalnya kan kayak gitu, tapi waktunya belum pas. Tapi dengan cara itu bakalan ampuh untuk nggak ngeganggu dia dalam artian gue harus nyusun ini, gue harus nyusun ini. Oh, gue bisa mikirnya gitu positifnya. Tapi 90% itu 10%, 90%-nya itu nggak diprioritaskan. Bukti juga kebagi 3 tahap. Bukti awal, bukti tengah, sama bukti akhir. Lu dapet nggak sebagai perempuan 3 tahap bukti itu? Kan menanyakan soal bukti, tapi dia pernah nggak ngebuktiin sesuatu. Kayak misalnya Rama pernah nanya, kenapa sih cuek dalam chat, pernah nanya gitu nggak? Pernah. Terus jawaban dia apa? Gua kan kerja. Gua kan kerja. Kita ngambil dari gua kan kerja. Gua kan kerja itu ada 2, kerja karena realita dan kerja karena dirinya sendiri. Kalau menurut gua gini loh, kerja karena realita itu kayak dia ngelakuin hal yang formalitas sesuai SOP, udah ada tertera di dalam kertas, lu kerja kayak gini, lu kerja kayak gini dalam kantoran atau apa. Tapi kalau kerja diri sendiri kayak misalnya Rahma nih, Rahma bisa jadi, bukan gua menyarankan, bisa jadi tuh Rahma sebagai percobaan, paham gak sih? Percobaan dan artinya dia bakal kuat gak sih dengan cuek gua. Tapi kan di balik pertanyaan itu kan ada pasti, kenapa ngelakuin cuek hanya dengan percobaan, bener gak? Kenapa nggak cuek selanjutnya? Maksudnya cuek, ya dia cuek aja, lo nggak usah ngapa-ngapain gitu, paham gak sih? Gue tau lo nggak paham. Iya Mikir. Iya, guys, misalnya kalau misalnya Rahma nggak kuat, ya udahlah gue cari cewek yang lain gitu. Ya lebih tepatnya 90% itu nggak diprioritaskan atau nggak dipikirkan gitu. Iya, sebenarnya prioritasin, cuman Rahma juga harus tahu nih gue diprioritasin ke prioritas yang keberapa. Iya, gue jadi orang yang keberapa gitu kan. Ada ini loh, pasti wanita deh, kamu naruhin aku yang keberapa? Pernah nggak jawab gitu? Enggak. Berpikir gitu nggak pernah? Nggak pernah. Maksudnya berpikir doang. Berpikir pernah, tapi nanya enggak pernah. Ya berpikir kayak gue di nomor berapa sih dalam hidup lu gitu, berpikir Iya. kayak gitu kan. Pengen tahu nggak kalau kayak gitu? Pengen Tahu karena banget. pengen banget. Mungkin bisa jadi ya satu, apa, orang tua ini dari dia, dari yang si cuek ini. Terus yang kedua adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Yang ketiga kerja. Yang keempat game. Yang kelima kerja. Yang keenam game. Yang ketujuh kerja. Yang ke-8 game. Dan dia ditaruh ke 10. Bisa jadi dong. Iya. Karena apa, ngelewatin itu dulu. Tapi Bisa jadi. kenapa banyak banget, Pak? Nah, kan bisa jadi gini. Dalam seminggu itu kan libur sehari kan? Libur sehari dong. Iya, Maksudnya dia tuh 6/1 atau enggak 5/2. Kalau 6/1 kerja, game, kerja, game, kerja, game, kerja, game, jalan, game. Bener gak sih? Pasti gue gini. Dalam 6 hari itu dia ngelakuin hal yang kerja sama game. Iya. Tapi di satu hari itu dia bakalan, maksudnya ketemu dalam kasaran kayak gini. Aku ketemu dia coba gitu. Bisa jadi percobaan dong, nggak mungkin aku kangen sama dia, kenapa nggak dari 6 hari itu? Pertanyaan gue gitu. Kayak misalnya gue mau ketemu deh, gue pengen bicara biar dia lebih yakin lagi sama gue gitu. Bisa aja kan kayak gitu. Kayak misalnya udah ketemu cewek luluh itu karena tenang aja, aku bakal serius sama kamu, Gampang luluin cewek. aku bakal terus nemenin kamu, aku nggak akan berpaling dari kamu. Luluh nggak begitu? Gampang. Pasti. Bikin cewek lulu itu gampang sebenarnya. Gampang. Jadi Ya, lu makanya dari 3 kata itu bisa, maksudnya dari 3 konsep itu bisa dalam artian oh dia bakal terus sama gue gitu. Makanya Rahma berpikir oh dia sayang sama gue gitu. Emang yang bikin Rahma tahu dia sayang itu apa? Kalau ketemu tuh dia lebih kayak perhatian, Lebih perhatian. lebih berasa deket lah gitu sama dia, merasa nyambung gitu. Nah,
Berarti sayangnya itu dari apa? dari perlakuan Kak. Perlakuan atau sikapnya Iya. dia. Nah, cara Rahma mengetahui sikapnya dia karena tahu Rahma dia sayang, itu gimana caranya? Kok bisa gitu Rahma berpikir oh dia sayang sama gua gitu? Enggak, awalnya sih gak pikir kayak gitu ya. Kayaknya Cuma coba-coba. tapi ketagihan. Nggak, awalnya nggak berpikir oh dia sayang sama gue karena perlakuannya gitu kan. Cuma emang sempet nanya, lu sayang nggak sama gue? Rahma gituin, kata dia ya sayang lah, kata dia gitu. Ada niat main-main nggak ada, kok jauh banget mikirnya gitu. Tapi kenapa Rahma nggak nanya lagi? Nanya. Kenapa gua bisa berpikir jauh gitu? Karena lu mensuguhkan apa yang lu punya itu nggak sesuai dengan perkataan, paham gak sih? Dia bilang sayang, sayang itu nggak kenal hari, nggak kenal jam, nggak kenal waktu kan. Iya. Intinya nggak sih, misalnya gue sayang sama dia, suka sama dia, pasti di chat gitu. Tapi kenapa Rahma bisa dibilang mikirnya jauh kayak gitu, main-main? Dia pun sendiri nggak ngebuktiin, maksudnya nggak kasih bukti kalau dia itu beneran dia. sayang. Iya, Paham gak sih yang Pak? bikin Rahma nanya lu main-main gak sih sama gue, itu ya karena sikapnya dia, sikapnya dia sendiri. Cuma ya sampai sekarang masih belum nemu jawaban sih benar apa enggaknya dia. Awalnya lu kenal sampai sekarang cueknya beda nggak, lain nggak? Awal kenal itu kan dia kakak kelas gue ke SMP. Nah gue tuh baru akrab sama dia belum lama, baru beberapa bulan. Terus ya sikapnya dari awal sampai sekarang ya begitu. Nggak berubah. Dari awal sampai sekarang begitu. Dan Rahma tahu Tapi- konteks itu. Iya, tapi dia tuh waktu awal-awal masih suka video call. Kalau sekarang udah enggak. Awal-awal suka video call, sekarang enggak. Yang namanya pendaftaran harus sampai masuk, bener gak sih gua? Iya lah. Pendaftaran lu mau kayak gimana pun caranya, lu misalnya pahit-pahitnya lu lawan lu banyak gitu. Iya. Bisa Rahma cakep gitu kan. Lawannya nggak mungkin dia, maksudnya nggak dia sendiri bakal masuk. Ada si Bacil, ada yang lain, ada yang ini, ada yang sisa-sisanya deh yang gua kenal-kenal. Waalaikumsalam. Iya, oke. Udah, yang itu sih. Kayak semisal lagi nih, tadi masih gua Lawannya banyak. lawannya banyak, bisa Bacil yang lain-lain lah gitu. Pasti yang namanya kayak gue aja deh, gue daftar di akademi yang masih tak jelas-jelas ada uangnya gitu. Gue perjuangan itu walaupun suara gue nggak terlalu dangdut banget gitu, nggak terlalu ini banget, gue perjuangan itu. Tapi kalau gue udah masuk ke satu tempat, pasti rasanya beda, pasti kayak gitu. Karena gini loh, semua cowok nih 90% dan 10% itu anak baik. 90% yang namanya perjuangan itu pasti dengan keringat, entah lu yang biasanya nggak keluar duit, aku aja yang bayarin. Tapi ntar pas udah dapet itu bakal kayak gue udah dapet sih, udah tahu, ibarat kata penasaran, cuma penasaran doang. Oh dia orangnya kayak gini, oh yaudahlah, bisa jadi. Tapi nggak berpikir seperti itu, maksudnya bisa jadi gitu. Tapi emang dominan kayak gitu sih. Emang iya. Tapi nih, Rahma tuh kayak pernah kan nanya ke teman. Nah, temannya Rahma itu prinsipnya sama kayak dia juga. Jadi nggak perlu lah sering-sering ngabarin gitu. Yang penting ada waktu buat ketemu, nanti ya pas ketemu ya dibuktiin aja gitu. Yang penting yang penting ini loh, masih gitu. Nggak perlu ngabarin, yang penting dia bisa ngejaga perasaan kita masing-masing. Begitu mungkin. Kalau menurut gue bullshit. Mungkin itu. Serius. itu Gini loh, bukan berarti gue mengarahkan ke cowoknya ya. Gue aja yang gini deh, ini keluar dari konteks yang tadi ya. Iya. Cita-cita itu apa? Lu sekolah pernah kan dia ditanya di SMP deh, cita-cita kamu apa, pernah nggak? Iya. Pernah, ya kan? Tapi ketika kita melakukan hal kesalahan sedikit pun ditanya nggak, kamu gede mau jadi apa? Ngerti nggak? Iya. Sedangkan dia tahu cita-cita kita, gitu loh. Maksud gua cita-cita itu bullshit. Kita sendiri aja yang tahu tanpa harus orang mengetahui gitu. Iyalah. Jangan sampai kamu cita-cita apa? Dia tahu kita dokter atau polisi, terus kita ngelakuin kesalahan atau apalah, gak bisa, kita nggak sengaja gitu.
melakukan hal yang nggak sengaja gitu guys. Misalnya kita nggak tahu nih tempat duduk ya kan, nggak tahu tempat duduk, atau nggak buku deh, bahasa kasarnya kalau sekolah nih buku ada di tempat kita tapi bukan buku kita. Nah yang punya buku ini ngadu ke guru, pak buku saya ada di dia, saya dicontek gini. Ini gurunya nganterin, kamu nyontek gede mau jadi apa, padahal dia tahu kita mau jadi dokter. Paham nggak sih? Iya. Itu maksud gua kenapa yang dia bilang sama-sama ngejaga perasaan masing-masing itu bullshit. Karena di luar sana lu bakal dapat lagi kayak misalnya, oh dia tipe gua, sama kayak cita-cita. Kalau nurutin kata hati, apalagi yang hatinya itu udah nurutin nafsu ya. Soal kan letak hati lebih ke deket syahwat daripada ke otak. Jadi kalau ngikutin hati mah ya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau iya lu ngikutin, oh dia gini, gue maunya gini, gue main gini, nggak ada habisnya. Nggak ada habis. Kecuali lu cukup sama apa yang lu mau, lu cukup di tahap yang lu mau, kebutuhannya udah cukup, segala macamnya cukup, lu udah yakin, lu udah percaya. Nah gimana caranya pertahanin nih, layak apa enggak nih gue pertahanin, ini pantas apa enggak, oh jangan nih pertahaninnya cukup di sininya aja gitu kan. Semuanya ada takaran batas. Apa proses? Iya. Ya gini loh, apa sih ya, kalau teman yang ngejawab kayak gitu oke, nggak apa-apa, tapi pengertian orang beda-beda gitu. Yang LDR-an atau yang pacaran yang 50 tahun atau nggak berapa pacaran 50 tahun pacaran yang 5 tahun deh ya kan, yang 5 tahun aja bisa kandas karena apa, sebulannya LDR. LDR itu apa, nggak ketemu, jarak jauh ya kan. Kalau semisalnya dia bilang tentang apa deh, tenang aja, yang penting sama jaga perasaan mas itulah jaga, saling menjaga lah. Yang LDR aja bisa putus karena apa, yang di Jakarta begini, yang di Surabaya begini, sama-sama menutupi. Sama halnya kayak gini, dia cuek, dia nggak tahu apa yang dia lakuin, dan gua rasa si cowok tahu apa yang dia lakuin gitu loh. Mungkin Karena gini loh, konteksnya gimana ya, kalau sayang itu ya sayang gitu loh. Tapi yang gue bilang tadi bukan tentang ya sayang gitu. Beda dengan cinta. Cinta itu udah pasti sayang. Kalau misalnya lu secinta apapun, lu sebucin apapun, bucin itu kan udah cinta, apapun yang dilakuin pasangan lu pasti ikutin. Apa yang diminta sama pasangan lu ikutin tuh kalau bucin. Tapi kalau misalnya sayang nggak bisa dibatasin dalam artian yang sahabatan aja cewek sama cowok bisa sayang dan pasti ada yang cinta gitu loh. Gimana caranya sayang ini jadi manfaat antara Rahma sama si cowok, antara cowok sama si Rahma gitu. Jadi ya kurang lebihnya sekian, mohon maaf berarti kira-kira gitu Pak. Paham gak sih? paham. Tapi kan kalau lu ukur dari sayang, lu udah sayang gitu ya, udah gitu dia lu ngerasa dia sayang banget sama lu. Nggak ngerasa sayang banget sih, Oh terus? aja gitu aja. Oh sayang aja, dia udah sayang aja. Tapi Rahma sayang sama dia. Sayang Sayangnya sampai di mana? Asik. sampai rumah. Sampai di sini sekian. Sampai di mana kira-kira sayang? sampai mananya? Kalau diukur 100% sayangnya itu berapa persen? Iya. Rahma sayang sama dia, kalau diukur 100% berapa persen Rahma kasih sayang ke dia? 70. 70%, 30% nya? Enggak. Nggak yakin. Nggak yakin dalam hal karena cuek. Tapi Rahma tahu nggak yang dia kasih sayang ke Rahma itu dari 100% berapa persen? Berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Dia kan lu yang Gue ditanya balik Pak. Baru kali ini gue jadi harus ditanya balik. kan dia ngalamin ya. Kenapa dia nanya lu? Rahma yang selama ini ngerasain, Rahma tuh nilai dia berapa persen kasih sayangnya ke Rahma? Cuma 50%. 50%. Yakin 50%. Yakin nggak?
Yakin? Kalau abang bilang 10%. Kenapa 10%? 90%-nya itu dia memikirkan kerja sama game. Oh iya sih, lebih banyak ke situ ya. 6 hari dibandingkan 1 hari menang berapa sih? 6 kemana-mana. 6 kan, kalau dihitungkan dalam kalkulasi persenan kan cuma 10%. Iya sih betul. 90%-nya itu dia ada di situ, ada di ruang tersendirinya dia lah yang dia tahu, yang Rahma tahu dan dia tahu gitu. Kalau semisalnya gimana ya, kalau semisalnya Rahma ngambil keputusan, semisalnya nih dia terbukti cuek karena ya cueknya dia, Rahma bakal gimana? Apa yang Rahma lakuin? Kalau emang dasar sifatnya begitu, ya udah diterima aja. Cuman Terima. sifat bisa berubah. Bisa. Orang cuek kalau udah cinta gitu bisa gak cuek gitu maksudnya? Bisa kalau dia emang nggak mau cuek. Kan ini kemauannya dia cuek. Oh iya sih benar. Kalau Tergantung kemauan berarti. Iya. Semua cuek, cuek, perhatian, pengertian, sepemahaman itu pilihan. Sama dengan cinta sama sayang. Tapi kalau dia milih cuek sama sayang, kenapa nggak dia milih cuek sama cinta? Hitungannya gini aja dah. Lu sayang nih sama nyokap, sama bokap. Ya lu nggak mungkin lah cuekin mereka kalau lu sayang. Iya. Betul sih. Ayo, gimana dong? Lu sayang sama misalnya gitar lu, wah lu sayang banget sama gitar lu nggak mungkin cuekin itu gitar lu sampai dijaringin laba-laba, sampai dinyamukin jadi sarang nyamuk. Nggak mungkin, Dirawat kan? pasti. Dirawat kan. Walaupun itu cuma sehari sekali dong. Lu sayang sama kucing lu, pasti lu rawat terus kan. Nggak mungkin lu cuekin. Iya betul. Presentasi cuek ya sedikit lah. Iya, kayak cuma Kalau emang ada kesibukan lain gitu, iya. yang emang bener-bener sibuk gitu. Iya. Tapi lama yakin nggak kalau dia bakalan cinta? Berapa persen kalau yakin? Dan berapa persen kalau nggak yakin? Pusing. Karena gini loh, orang kalau udah bisa mengukur sayangnya dia pasti bisa. Keyakinan itu timbul. Yakin buat bisa bikin dia Enggak. Yakin kalau dia bakalan cinta. yakin kalau dia bakalan cinta. Berapa persen? Gak banyak sih pak. Ya nggak banyak lah. Gue sih tahu gini pak. Presentasi sayangnya aja dikit apalagi cinta. Karena gini, dia kan bilang kalau kita semakin perhatian sama dia, semakin sayang sama dia bakal berubah menjadi cinta, ya kan? Tapi kalau semuanya itu dilakuin kagak ada hasil gimana? Ngebuang energi atau bakal dapat hasil? Gimana? Nih, Rahma kan misalnya dapat dari orang, pasti dong ada pendengaran kayak gini. Lu perhatiin aja dia terus, dia bakal lu kok. Dan Martin kayak dia bakal juga bakal perhatian sama lu lagi gini. Kalau semisal Rahma mengharapkan itu tapi tidak terjadi, dapat hasil atau capek? Capek. Terus kalau capek harus ngapain? Mundur. Istirahat. Nah, itu dia pak. Karena ya gimana ya, gue sih nggak bisa gue bukan dokter yang ngevonis dia kagak sayang sama lu, enggak. Ya cuman kita ambil dari realita Iya, aja. realitanya aja kayak dia bilang katanya. Dia selama kerja sama nge-game itu nggak ada kabar, ya kan? Yang Rahma tahu kan game sama kerja, nggak tahu kayak dia main band lah, nggak tahu dia entah ngapain gitu, entah dia di kafe apa gimana kan Rahma nggak tahu. Tapi kalau misalnya nih Rahma tahu di satu hari, ini misalnya, ini bukan mengarahkan, di satu hari kalau dia lagi main game ngelakuin hal yang sama dengan cewek yang lain, Rahma bakal gimana? Sakit. Karena semua pasti ada pembuktian pak, semua bakal ngebongkar. Berjalannya waktu sih. Sekarang kalau dia cuek sama kita, kayak gue deh, gue pernah ngalamin ini loh, dan cewek gue tau. Gue bukan saking cuek, kalau gue bukan cuek, gue saking kayak gimana ya, gue bukan dekat sih, dalam artian kayak gue main sama Fajar Palici, sama Arif, sama Sadam, gue main ke tempat Fajar. Nah di situ ada cewek, ada kelas gue sendiri di SMP. Tapi di satu sisi bener pak, apa kata lu, seiring berjalan waktu sikap berbeda atau nggak sifat berbeda. Gue ngerasa kayak gue lagi kepecut tau gak? Orang yang namanya udah punya cewek, kalau kepecut sama cewek lain gimana sih? Beda dong. Iya.
kok tiba-tiba gue perhatiannya sama dia, tiba-tiba gue gini, dan gue ngerasa hal yang beda. Terus gue mikir gini, kayaknya ini yang dinamakan cinta tapi nggak 100%. Bisa jadi 50% diambil sama orang lain, dalam artian dia lebih bersikap baik sama gue. Dan pas nyampe titik akhir, semua kebongkar semuanya. Yang gue tahu, cewek gue saat itu lagi sakit, lagi kemoterapi segala macam, dan gue nggak mau buka mata. Itu karena gue cuek gitu loh. Yang jadi konteks gini, kesimpulannya gue nyimpen bangke nih, sepintar-pintar gue pasti kecium dong. Yang namanya bangke berpuluh tahun atau beberapa hari pasti bau dong, kecium dong. Nah itu dia. Kalau semisalnya hal tersebut ada di dirinya si cowok, kamu bakal gimana? Karena gini loh, Rahma kan tadi bilang pertama gini, ya udah gue bakal terima. Iya. Kalau misalnya konteksnya kayak gitu, Rahma bakal gimana? Akan tetap jadi diri sendiri atau akan menjadi orang yang nggak pernah Rahma lakuin? Entah ngikut kali, gue nongkrong aja deh buat ngilangin semuanya. Kan kalau jadi diri sendiri, Nyari kesibukan gitu. hah? Nyari Iya, kesibukan kalau sendiri. kesibukan sendiri guys, misalnya wah dia ini yang mau gue lagi, dia ini yang mau gue, ya udahlah gue ikut aja lah, gue ngajak buat ngelupain semua. Tapi 90% nyampe kamar mikirin, kenapa sih dia bisa begitu sama gue? Kalau jadi diri sendiri, ya udah itu dia dan ini gue, ya seterah gue mau kayak gimana. Iya. Kamu bakal ngelakuin kayak gimana, jadi benar itu aja. Iya, dan lebih jadi diri sendiri. Diri sendiri, yakin Yakin banget banget. walaupun itu menyakitkan. Iya, Serius. Cuek juga, lu ibarat punya pohon nih. Lu beli pohon, lu udah punya. Awalnya lu sayang tuh pohon, lu siramin, cahaya mataharinya cukup. Terus udah sini lu cuek. Tuh pohon gak disiram-siramin, layu, diuletin, diacak-acak ayam. Pokoknya lu cuekin dah tuh pohon ya kan. Terus lama-lama tuh pohon mati. Udah gitu lu cuek juga. Udah mati, buang. Fatal gak tuh cuek? banget. Fatal banget. Kalau ini diganti dengan konteksnya manusia. Manusianya itu pohon, Rahma sebagai pohon. Kalau Rahma tahu itu, ya 150% lah, gue yakin antara murung sama ngechat temen itu jalan salah satunya. Sama lu gak percaya lagi sama Nggak percaya sama sayang sama cinta. Iya. Rahma pernah ngerasain itu kan? Pernah. Ngerasain kayak misalnya pacaran, nggak taunya begini, jadi kayak begini. Pengen sampai sekarang nggak mau pacaran kan? Karena tahu itu. Iya. Dan sekarang Rahma dapat cuek. Nah itu sekalinya mau buka malah dapetnya yang cuek. Berarti waktunya nggak pas. Waktunya nggak pas. Orangnya juga nggak pas. Nah Rahma terus tuh tanaman yang tadi udah mati nih. Dia beli tanaman lagi nih. Sama tuh begitu juga. Ntar dicuekin lagi. Nah ini belum mati nih tanaman yang ini. Ntar dia beli lagi. Yang ini dia udah bosen. Cuekin aja udah. Yang ini aja udah diurusin terus ya kan, yang baru diurusin. Ya udah lama-lama ini mati. Ntar dia nyuekin yang ini. Terus dia ngerawat yang ini. Pasti yang lebih cepet mati yang dicuekin kan. Yang dirawat tetap seger, berbuah segala macem. Iya betul. Iya. Karena setiap orang bakal dapat imbalan yang baik dan tidak baik. Tidak baiknya diperbuatkan oleh orang lain dan baiknya diperlakukan oleh orang lain. Jadi begitu. Apalagi dicampur dengan toksik. Kalau menurut sih itu toksik pak, asli dah. Tapi secara nggak sadar. Iya, ini Masuknya. toksik karena apa? Dia mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain gitu. Yang gue takut gini loh, Rahma pulang dipikirin gitu loh. Enggak bakal. Enggak dipikirin. Gitu. Tapi ini cuma kesimpulan dari semuanya. Rahma tangkap yang positif, yang negatif buang aja. Aku makanya nih. Apa? Muncul akhirnya muncul. Sengaja munculnya di akhir. Tertarik juga dia. Sengaja munculnya di akhir. Nggak apa tadi.
gue mau nanya nih. Gue mau nanya nih sama lu pernah ngerasain ke perjuangannya dia buat dapetin lu gimana? Ya ya biasa aja sih, dia kayak layaknya kayak laki-laki deketin perempuan pasti kan kenalan dulu kan, PDKT dalam deh tuh. Kan waktu gua kenal sama Rahma itu emang dari waktu itu masih pacaran sama yang Ono kan. Iya yang mana lah, Yang Ono. si X. Si Ono terus kenal sama si Sivia. Ya awalnya gitu kan perkenalan kan beda-beda, ada yang dari chat, ada yang tiba-tiba video call, Enggak. ada yang tiba-tiba si A ya apa kabar gitu. Jadi kayak gimana awal perkenalan dulu deh. Perkenalan tuh dia biasa kayak dia tuh nggak tahu kalau gue tuh adik kelasnya dia tadi. Dia masih kayak nggak yakin gitu, ngiranya gue plagiat. Terus akhirnya diajak ketemuan, bener ya udah makin dia udah tahu gue emang itu gue bener, ya dia ngedeketin kayak cowok-cowok gitu. Ngajak PDKT. Kayak buaya assalamualaikum oke. Udah punya cowok belum? Oke. Intro boleh. Nih gua Rahma dari anak ngaji jari sok anak band. Udah kuat ya gitu dulu aja. Berarti kenalannya itu kayak gitu. Terus Rahma ngerasain nggak perjuangan dia waktu ngedeketin Rahma? Semua itu kan nggak bisa tiba-tiba sayang gitu. Perjuangannya apa kalau Rahma dia tahu sayang? Sedikit lupa. Perjuangannya apa? Lupa dia perjuangannya apaan ya? Gue aja lupa PDKT-nya gimana. Itu balik. Apaan tuh balik? Terus apa itu balik ya? Udah lanjut Rahma gimana? Iya paling itu doang sih, kayak sering-sering kayak video call, ngajak ketemu gitu. Tapi tahu nggak waktu di sisi dia perkenalan itu dia kerja apa enggak? Tahu emang udah kerja. Udah kerja. Terus dia sering video call. Enggak sering banget sih, kayak ya beberapa kali lah gitu. Sehari Ngajak berapa kali? video call. Enggak sehari berapa kali, kayak minum obat 3 kali. Boleh. Ya paling cuma berapa hari sekali gitu loh. Kayak emang kalau ada waktu luang gitu. Tapi Rahma tahu kalau dia itu cuek. Dari awal. Awalnya dia tahu. Dari awal. Dia tahu. Iya. Dan Rahma akan menerima semua konsekuensinya. Iya. Tapi Insya Allah. cueknya parah. Enggak. Parah yang sekarang apa yang dulu ya? Iya. Parah yang sekarang sih. Yang dulu nggak terlalu cuek banget ya? Iya, kalau dulu itu sehari pasti ngabarin lah gitu. Kalau sekarang tuh kayak paling 3 hari sekali gitu. Karena sudah mendapatkan apa yang kau mau. Enggak kak, emang orang sih di mana-mana gitu sih. Kayak hitungannya dia punya gitar baru nih, wah dia sayang banget ya pasti, ya kan, dirawat segala macem, pasti ada rasa bosennya. Ya udah ditaruh dah tuh, cuekin sampai berdebu, sampai karatan. Ntar dia sayang lagi, ya mungkin dimainin lagi, dirawat lagi. Ntar kalau cuek lagi, udah deh, gue beli lagi gitar baru yang kayak gini. Udah dilupain tuh, bisa jadi ditaruh gudang, apa bisa jadi dijual tuh gitar yang lama. Emang sifat manusia sih. Berarti itu manusiawi gitu. Itu manusiawi. Gimana cara Rahma menyimpulkan aja, menyikapi dan menyimpulkan yang kayak nyimpulin dia emang dari begini kayak dulu, gue harus tahu konsekuensinya. Tapi yang namanya dari dulu sama sekarang kan beda ya. Kenapa kita nggak punya? Kenapa Rahma pasti punya. Gue mau dia nggak cuek lagi. Gue mau dia tuh ini juga sama gue, bukan dia over atau cemburuan. Ya pasti Gitu pengen kan. diperhatiin gitu kan. Ya seenggaknya ada kabar gitu Ada kan. kabar gitu. Tapi kenapa dia begitu ya kan, selalu begitu. Rahma kenapa nggak saat ini bilang ke dia, kenapa nggak begitu? Berani nggak ngomong gitu? Saat ini juga Nggak gitu. Nggak berani. nggak gitu ya, kenapa? Bilangnya nggak gitu. Lu tau gak kalau dia sayang? Ya. Dia sayang sama lu tau gak? Ya, buatannya sih iya. Buatannya sih iya, cuma nggak tahu Ada. kenyataannya bener apa enggak. Gini loh,
ada orang bilang iya alhamdulillah, tapi ada orang yang iya aduh udah dipotong lagi, ya enggak sayang maksudnya gitu kan, bisa aja kan ya kan, bukan berarti Enggak, memutuskan itu. bukan iya nggak sayang, iya Maksudnya, sayang gitu. Rama menanyakan kayak gini, berapa bulan sih Ya nggak ngitungin, tapi emang udah ya sekitar tahun sebelumnya? 3 bulan. 3 bulanan. 3 bulanan merasakan hal yang dicuekin dengan secara real. Nah lu buktiin Hah? caranya. Secara real gimana? Kamu tanyanya gimana ya? Kayak ya gitu. Sifat apa sih yang bikin lu cuek sama gua? Enggak sih kayak gitu nanyanya. Gimana tanyanya? Kenapa sih kok cuek gitu? Coba tanya sekarang. Jam kerja pak, Kalau menurut gua nggak begitu Bang. jam 10 baru pulang. Kalau emang bener-bener ya sayang, lu bikin dia berjuang buat lu. Caranya? Kan dia sifatnya cuek, coba lu cuekin dia lagi. Tapi gua cuekin nih, gak gua chat. Dia malah gak ngechat juga, gimana Ya dong? enggak ya kan, kalau dia maksudnya kan lu, Dia masih tadi gini nih. lu suka sama cewek nih, nggak mungkin kan lu terus-terusan maju terus. Iya pasti ada Iya, tarik ulur. kalau lu maju terus berpikir, ya orang ceweknya maksudnya ngejar-ngejar gua mulu lah, ngapain sih gua chat, udah kalau kamu lagi saran lagi paling dia minta maaf lagi gini Nah. gini gitu maksud gua. Ini dia pengalaman soalnya. Soalnya pengalaman, jadi dia tahu lah. Makanya dia mau ngasih clue tuh kayak coba Rahma, maksudnya gini ya, coba Rahma nggak chat dia, Udah, nggak chat dia gitu. Udah. Jangan sampai tangan gatal gitu. Iya, Si A chat aduh A P. enggak. sifatnya Rahma dia nggak kayak gitu orangnya, nggak suka spam chat segala macem lah gitu. Iya. Kalau emang waktu kemarin tuh udah emang nggak ngechat dia sih, cuma paling dia tuh kayak ya udah ya semaunya dia nggak Ya gua udah ngechat. berarti gini. Setiap mau udah pacaran atau belum gini loh. Gue nyimpulinnya gini. Nih dari saran dari gue ya. Kalau Rahma nggak ngechat dia, terus dia nggak ngechat Rahma, nggak nyariin apa, fix 99% dia ngomong sayangnya itu bohong, dan 1%-nya itu benar. Coba 50% sama 1% gedean mana? Ya, gedean 99%. Berarti gedean bohongnya dong. Ya betul. Soalnya Aja saran sini saran A, jangan takut-takut sampai rumah dia nangis. nggak ada nangis. Nggak ada lagi. ini Nggak gue ada. sebagai laki ya, Ya gue juga laki pada Iya. tadi. Gue juga laki. gue bilang kata sayang ke perempuan tuh gampang, apalagi nunjukin sikap gue yang sayang ke perempuan tuh gampang. Kalau cuma nunjukin sikap sama bilang sayang doang, gampang banget kalau gue. Tapi udah pasti dipercaya nggak nih sayang gue? Sikap sayangnya dipercaya apa enggak? Karena cinta dan sayang butuh ituan, pembuktian. Pembuktian. Ituan bahasa mana? Udah gitu pembuktiannya sampai mana? Ya kan cuek. Lu juga punya hak buat cuek balik. Harus Nanti nanti itu bakal ketahuan sifat sebenarnya dia kayak gimana. Entah dia datang terus minta maaf, apa entah dia datang marah-marah dulu, oh lu cuek gini. Kan kita nggak bisa tahu sekarang kan, taunya nanti. Lu punya hak buat cuekin balik. Hak asasi manusia. Ham. Kebiasaan. hak asasi manusia. Ya. Harus dilakukan sesuai dengan kemanusiaan dan beradil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kita ngomongin yang ngelantur, Pak. Kalau ngomong dapat pengakuan. Kalau cuek masih bisa dibales. Cuman kalau kekerasan nggak perlu dibales. Lu sah-sah aja sih buat cuek balik. Sah. Iya. Bisa jadi kalau udah nikah udah dapet sayangnya, bisa jadi pulang lagi. Iya, Karena apa ya, dia udah pernah ngelakuin kebiasaan dia sama lu kayak gitu. Iya, soalnya kebiasaan awal mula dari tradisi. Dari tradisi udah jadi ke adab, peradaban. Kalau adabnya dia begitu, ya udah.
bakalan kayak gitu selagi dia nggak mau merubah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Dari semua yang kita bicarain, Rahma dapat kesimpulan apa? Sampai keringet dan mikir. Enggak. Aduh ya Allah. Dari sekian Ntar dia nonton gak ya? dari sekian jamnya kita berbicara kayak gini, Rahma dapat kesimpulan apa? Apa dapat solusi? Apa dapat masalah? Malah makin masalah. Apa makin kepikiran? Kesan-pesannya aja deh. Kesan-pesan buat materi ini. Kesan-pesannya ya rumit banget ngasih pesan. Pesannya dari ini aja. Gini, dari semua yang kita bicarain, Rahma dapat apa gitu? Ya dapat Martabak. solusi juga sih, dapat minum. Kasih kotak. Berkat. Selamat dah. Aduh, capek ulangan ini. Gimana? Solusi dapat, masalah lagi juga dapat. Nah, gua kalau jadi dia gua bakal ngomong gitu juga. Masalahnya? Iya, jadi ini jadi kemungkinannya tuh jadi makin banyak gitu. Kemungkinan yang dari sebelumnya, misalnya gue bakal dapat ini, gue bakal dapat ini, dan gue bakal kemungkinan lebih parah lagi gue bakal hilang. Iya. Ya, dia hilang, mau bukan gue hilang. Iron Man. Ya mungkin kayak gitu solusinya, ya berarti ya Rahma dapat sendiri kayak gimana, Rahma terapin aja kayak gimana. Ambil sih. Hah? Iya, balik lagi ke diri dia Sendiri. 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 Ini sih cuma sebagai apa ya? Saran. Saran ya. Saran. Rahmanya setuju apa enggak? Ya terserah Rahma. Iya. Tapi kalau dibilang setuju itu berapa persen? Setuju. Lebih banyak sih. Berapa persen dari 100%? 80. 80%. Kemungkinan. Boleh lah. Kemungkinan Pak, prediksi gua. Udah, berarti itu. Udah sekian aja dari podcast Ardiansa Tim. Kalau misalnya ada tanya-tanya jawab kayak gini, langsung aja DM ke Instagram kita yaitu @ardiansa.tim atau kirim cerita kalian atau pertanyaan kalian ke Instagram lagi ke email yaitu tim.ardiansa3@gmail.com atau kalian bisa WhatsApp kontak yang ada di deskripsi atas nama Saadan atau dari tentang ada dari gue juga tapi tetap Saadan. Semuanya yang dapat informasi ke Saadan semua dan gue tinggal nyariin materinya aja. Oke, sekian aja. Makasih buat Bang Nur, Kak Nur. Iya. Makasih juga buat